Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qalan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ayohal ikhwah wa akhwat rahimani wa rahimakumullah. Bapak-bapak dan ibu-ibu, ikhwan dan akhwat, kaum muslimin yang ada di masjid ini dan juga maupun yang mendengarkan secara online, semoga Allah memberikan kebaikan kepada kita semua. Nikmat yang Allah berikan kepada kita sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nikmatani ma'bunun fi katsirun minan nas. Dua nikmat yang manusia sering lalai, kata Rasulullah SAW. Apa itu? As-sihhatu wal farah. Nikmat sehat dan waktu luang. Sehat di sini tentunya yaitu liibadatillahi ta'ala, liibadatillahi ta'ala, dalam rangka untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla tabaraka wa ta'ala. Sehatnya digunakan untuk ibadah kepada Allah, zahiran wa batinan, secara zahir maupun secara batin. Fittiba'i ila sunnah, dengan cara mengikuti sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, senantiasa terbayang ya, kangen, rindu sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ajarannya yang kita bisa ikuti atau khutwah sebagai tauladan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana senantiasa pohon korma kangen, menangis ketika ditinggal oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam dibuatkan oleh para sahabat mimbar yang biasa Nabi berkhutbah memegang pada pohon korma. Setelah itu sahabat membuatkan mimbar, terdengar tangisan, menangis. Sahabat dengar semua, Pak. Ini mukjizat. Sahabat dengar semua. Tangisan, menangis, kecil tambah besar tambah besar. Didatangi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pohon kurma yang biasa dipegang Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan berkata, ya, didengar oleh para sahabat bahwa rindu ingin mendengarkan kajian beliau, zikir beliau, bacaan-bacaan beliau, ingin dipegang oleh, dirangkul oleh Rasulullah SAW dan berhenti. Ya. Maka kita ini apalagi umatnya beliau, bagaimana kita? Kata Imam Al-Basri rahimahullah taala, bagaimana dengan kalian? Tidaklah kalian rindu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ya. Jangan sampai kita corengi, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami utus Muhammad kecuali sebagai rahmat. Jangan kita coreng yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai binatang semua, ya, mendapatkan kasih sayang beliau. Nah, kita lanjutkan yang kita bahas kemarin. Nama Allah Ar-Rahman Ar-Rahim yang juga, ya, disebutkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Ya, Raufur Rahim. Salah satu nama Allah Rahim. Rauf juga nama Allah, tapi disifatkan kepada makhluk, yaitu Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yang kita bahas kemarin, ayat berapa kemarin? Surat apa? At-Taubah ayat 128 ya. Dibuka yang punya Android ya. Mungkin ada ya, yang salah ya. Ngaji bareng ya. Laqad ja'akum, laqad sungguh, ada taukid lam sini ya. Qad telah, sungguh-sungguh, ja'a telah datang ya kepada kalian, kum rasulun, rasul, seorang rasul, min anfusikum, dari diri kalian, dari kaum kalian, orang-orang Arab ya, tapi untuk seluruh manusia ya. Azizun, berat, besar, berat, alaihi, bagi siapa? Rasulullah sallallahu. Ma'anitum, apa yang kalian rasakan di dunia dan di akhirat. Nabi begitu menanggungnya. Beliau ya menanggung kita semua. Ingin dijaga umatnya ini dari terjatuhnya ke dalam api neraka, dan pingin umatnya masuk surga. Begitu berat mengorbankan beliau, mengorbankan diri beliau ya. Harisun alaikum, beliau ingin umatnya mendapatkan keimanan dan keamanan. Maka nikmat keamanan ini kita syukuri. Yang tinggal di negeri ini kita syukuri. Negara Kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai ini, kita bersyukur ya. Jadilah kita menjadi orang sebagaimana yang diajarkan Nabi, beradab dan berakhlak, baik kepada pemerintahnya, penguasanya, kepada masyarakat, kepada istri kita, anak kita, tetangga kita. Dan itu perlu kesabaran. Dengan sabar menuntut ilmu dan mengamalkannya, berdoa kepada Allah. Karena kita tidak tahu perjalanan hidup kita. Awalnya kita mungkin semangat, modal semangat saja ibadah, terjatuh ke dalam apa? Ujub, sehingga berhenti. Waliyadzubillah. Ayo ikhwah, maka harisun alaikum, benar-benar menginginkan bagi kalian, yaitu al-iman was-sa'adah wal-amn, kata para ulama ya. Maknanya pingin ya para ya kita ini umatnya mendapatkan keimanan yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ilmu dan keamanan, aman di dunia dan aman di akhirat. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ketika disebut nama Nabi kita bersolawat ya, jangan sampai kalah sama pohon kurma ya, nangis ditinggal oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kangen, kata Al-Imam Hasan Al-Bisri rahimahullah taala ya. Barakallahu fikum. Isyik, bagaimana kita punya isyik juga ya, rasa rindu kepada Rasulullah dengan apa? Mengamalkan sunnahnya, jenggot, sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang gampang-gampang ya, jangan yang berat-berat. Nanti baru yang kalau mampu, tapi dengan ilmunya dulu. Al ilmu qabla qouli wal amal, berilmu sebelum berkata-kata dan beramal. Barakallahu fikum. Selanjutnya bil mukminin, kepada siapa beliau ya sayangnya ya? Kepada orang mukminin. Raufur Rahim ya, sayangnya beliau ada rauf, penyantun beliau kepada orang-orang mukmin ya. Rahim, sayang, ini sifatnya Nabi, yang juga Allah berikan sifat Allah Azza wa Jalla ya kepada Allah sendiri. Ayyuhal ikhwah, barakallahu fikum. Kita sudah belajar kemarin bismillahirrahmanirrahim yang disarah oleh Syekh Sulaiman di sini. Wa makna wa wasafallahu nabiy bidzalik, dan Allah sifatkan nabinya yang demikian itu. Fa hadzal wasafu yutlaqu ala Allah Azza wa Jalla, yutlaqu ala ghairi. Yang itu Allah ya berikan makna tersebut kepada ya apa? Allah sendiri ya. Bismillahirrahmanirrahim juga Allah sifatkan ada kepada nabinya, Raufur Rahim. Ar-Rauf namanya Allah juga ya. Tapi itulah disebutkan dalam Al-Qur'an, Allah yang mensifatkannya. Kita nggak boleh nanti mensifatkan orang dengan menggunakan ini, sudah Allah yang menetapkannya. Tapi tidak menjadikan Rasulullah SAW apa? Ubida, disembah.
Tapi kita kepada Nabi apa? Ittiba, mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah yaghfir lakum dzunubakum. Bila kalian cinta Allah, katakan Muhammad kepada umatmu, bila kalian sallallahu alaihi wasallam, ya, kalian cinta Allah, fattabi'uni, ikutlah aku. Al-mutaba'ah, maknanya al-mutaba'ah, mengikuti Nabi, zahiran wa batinan, baik secara zahir, ya, dan batin. Dengan apa ngikutinya? Ilmunya, hadis-hadis dipelajari, ya, dipelajari. Ada kitabul adab, bagaimana, ya, di kitab Adabul Mufrad kita baca yang ringan-ringan dulu, Arba'in An-Nawawi rahimahullah ta'ala, ya, hadis-hadis yang di ikhtisar, yang dirangkum oleh Al-Imam Abu Zakaria An-Nawawi rahimahullah ta'ala, itu dibaca. Walaupun sudah hafal, mungkin murojaah terus, kadang lupa lagi, ya, sibuk dengan fulus, ya, sibuk dengan urusan dunia, sehingga lupa lagi murojaah itu, ya. Barakallahu fikum. Lanjutnya ya ikhwah, ya, makna rahim bagi Allah dzurrahmah, ya, Allah yang punya rahmatnya al-wasilah, yang Allah yang rahmatnya luas sekali. Rahman, ya, juga rahmatnya maknanya sini al-wasi', luas sekali rahmatnya Allah, ya. Fallahu azza wa jalla rahimur rahman, ya, wa huwa subhanahu wa ta'ala yusilu rahmatihi ila may yasha. Rahmatnya Allah kepada siapa yang Allah kehendaki. Yaqulullahu azza wa jalla tabarak ta'ala, Allah berfirman dalam surah Al-Ankabut, ya, ihda wa isrun, ya, ayat 21, Al-Ankabut, ya, yu'azzibu may yasha, Allah menyiksa kepada siapa yang kehendakinya, wa yarhamu may yasha, dan Allah merahmati kepada siapa yang Allah kehendakinya. Wa ilaihi tuqlabun, dan kepadanya lah kalian dikembalikan. Fallahu yusilu rahmatahu ila may yasha, dan Allah, ya, memberikan rahmatnya kepada siapa yang Allah kehendaki. Walidza qala ulama, berkata para ulama ar-Rahman, maknanya Rahman di sini, ya, Allah yang Maha Pengasih, ya, dzurrahmatu, ya, dzurrahmati al-wasi'ati samilah, yang rahmatnya Allah itu luas sekali, ya, luas sekali, syamilah, ya, menyebar, ya, ya, syamil, luas sekali, ya, li jami'il khalqi minal mu'minin wa ghairil mu'minin. Rahmatnya Allah luas kepada baik yang beriman maupun tidak beriman. Dikasih oleh Allah rahmatnya. Bagaimana orang yang tidak beriman juga punya kasih sayang kepada anaknya, ya. Allah kasih juga rezeki, kesehatan, ya, tidak pilih-pilih. Rezeki apa tuh? Yang kita bahas dulu, nama Allah Ar-Razzaq, rezeki umum, dikasih semua oleh Allah, baik yang sholat maupun yang tidak sholat. Kasih kenyang, rasa kenyang, ada rasa kenyang, ya. Kasih kopi semua. Yang sholat tidak sholat kasih kopi, ya. Semua Allah ciptakan itu, makhluknya Allah semua itu. Semua besi itu makhluknya Allah, manusia nggak punya apa-apa, Pak. Nggak punya apa-apa. Pesawat itu Allah yang ciptakan, besinya dari mana? Allah. Uranium apa itu semua dari Allah. Kita hanya bisa apa? Bukan mencipta, kita menyusun, ya. Bukan meng-create kita ini, ya. Bukan meng-create, mencipta bukan, ya. Hanya membuat, ya, sudah ada bahan bakunya. Nasi ciptaan Allah, berasnya dari Allah, kita yang masakan. Itu rahmatnya Allah, ya. Kalau kita hitung itu semua, kalau kita nggak bisa hitung, ya, tidak bisa hitung, ya. Lanjutnya biar selesai, ya. Minal mu'minin, minal insi wal jin, baik golongan jin dan manusia, wal hayawan, juga binatang, wa ghairi dzalik, amr rahim dzarrahmati al khassati bil mu'minin yusiluha ila ibadatil mu'minin. Dan itu semua, ya, rahmatnya Allah khusus, nanti Allah kasih khusus nih, khusus kepada siapa? Orang-orang mukminin. Apa itu nikmat khusus? Al-Islam wal iman wal ihsan. Ini yang kita mohon kepada Allah. Mati dalam keadaan Islam, mati dalam keadaan iman, mati dengan ihsan. Apa ihsan? Anta'budullaha ka'annaka tarahu, fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Itu
ihsan. Seolah engkau menyembah Allah, melihat Allah dalam beribadah, seolah-olah engkau melihat Allah. Kalau nggak bisa, Allah yang melihat kalian. Ini ya, jangan makhluk ya salatnya kita dilihat oleh Allah. Karena kita nggak mampu ya. Kita nggak mampu. Ya. Kita mohon kepada Allah semoga muraqabah ini sebagai nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nikmat khusus ini. Nikmatul Islam, nikmatul iman, nikmatul ihsan. Minta kepada Allah, bisa kita sholat berjamaah, kita bisa mungkin ada yang hafal Quran, ya itu nikmat dari Allah. Tidak bisa Allah, ya kita sendiri usaha tanpa semua yang Allah berikan. Kita bisa ke masjid karena Allah, rahmatnya Allah, dan kita pun masuk surga karena rahmatnya Allah. Dengan cara apa? Beramal. Beramal itu rahmatnya Allah. Tapi kita tidak tahu, ya tetap apa? Al-ikhlas wal mutaba'ah. Syaratnya amal diterima apa? Kata Imam Fudhali bin Iyad, al-ikhlas wal mutaba'ah. Ikhlas dan ittiba', mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya ya selesai yantahi. Qala musannif rahimahullah, berkata musannif yang hafal, yang ada matan usul salasa silakan dibuka ya. I'lam rahimakumullah, katakanlah semoga Allah merahmati kalian. Engkau yang baca kitab ini, yang mendengarkan kitab ini, biasakan mendoakan saudara antum. Teman kita doakan di kantor, ya, di pasar, ya, pelanggan kita yang sering datang ke tempat kita, doakan. Tamu yang datang ke rumah, doakan. Doakan ya ikhwah. Dan itu kembali kepada diri kita. Ar-Ra'is Malak, malaikat yang di kepala kita mendoakan sebagaimana doa yang kita panjatkan kepada Allah. Kalau kita doa baik, kasih kebaikan oleh Allah, dikembalikan. Ya, barakallahu fiik. Lanjutnya, ini kebiasaan para ulama mendoakan. Selanjutnya, annahu yajibu alaina, maka sesungguhnya ya bagi kalian semua itu ya diwajibkan ya, untuk apa? Bagi kita semua ini ya, oleh Allah kita diwajibkan apa? Untuk belajar al-ilmu. Ya, ta'allum al-ilmu. Untuk belajar. Ya. Untuk apa? Belajar. Untuk mengetahui ilmu. Ana yajibu alaina al-ilmu. Ilmu. Apa ilmu itu? Wa idrakus syai', adalah ilmu itu adalah idrakus syai', pencapaian pada sesuatu ala haqiqatihi, sesuai dengan hakikatnya. Idrakan jaziman, dengan sebenar-benarnya melihat, menyapai, ya, la ihtamala ma'ahu, enggak ada halangan untuk mendapatkannya secara makna lugah, bahasa, ya. La yatamilul naqid, ya, naqid, enggak ada penghalangnya. Ya, antum ya di sini berikan ya masalan, contohnya ya, zahabal insan ila Makkah, ya, seseorang berangkat ya, pergi ke Mekah, wa yu'til Ka'bah, melihat Ka'bah. Ya'lamu bihal insan, orang tersebut mengetahuinya wujudul Ka'bah, wujudul Ka'bah, ya, wujudul Ka'bah, ya, al-wujudul Ka'bah, lihat bentuknya Ka'bah, lihat dia datang dari sini ke Mekah, lihat Baitullah, ya, aliman ala haqiqati, dia tahu secara hakikatnya begitu Ka'bah. La yatamilun naqid, ya, an-naqid, enggak ada penghalang, li'annahu ra'al Ka'bah, dia telah melihat Ka'bah tersebut. Hada huwa al-ilmu, al-ilmu, hada al-ilmu, itulah ilmu. Tahu Pak, ilmu tahu, ya, kebalikannya ilmu apa? Al-jahlu, al-jahlu, majhul, tidak mengetahuinya. Jahl, al-jahlu ada berapa? Dua, jahlul basit wa jahlul murakkab. Ya, jahlul basit, orang tersebut mengetahui ya apa? Bahwa dirinya layak, tidak mengetahui sesuatu. Kalau murakkab, ya, itu annahu, dirinya menyangka, ya, tahu tapi tidak tahu, murakkab, dan merasa lebih tahu dan tahu. Jahil
murakkab, tidak mau belajar. Merasa tahu. Kita sebagai seorang mukmin belajar terus, baik secara online dengerin, yang penting dengerin. Ya. Dari ustadz-ustadz, ya, para asatidz, para ulama, ya, kaum muslimin, ya, yang nasihatnya sesuai Al-Quran dan Sunnah, ya, kita dengerin. Itu akan menjadi apa? Kelembutan kolbu kita, fa insyaallah. Agama ad-dinun nasihah. Agama itu nasihat. Ya, nasihat untuk siapa? Ya, untuk Allah dan Rasulnya, kita semua, walil mukminin, ya, untuk orang mukmin, wa ammatihim, orang-orang dan seluruh kaum muslimin, ya. Selanjutnya kita berlindung dari sifat jahil. Rabbi a'udzubika apa? Anakuna minal jahilin. Allahumma inna a'udzubika minal jahil. Ya. Bagaimana kita berlindung kepada Allah dari sifat jahil? Ya. Berlindung kepada Allah dari sifat jahil. Belajar terus. Ya, enggak ada yang sempurna. Ya, kadang kita tahu enggak merujuk lama, lupa. Ya, bikin manusia. Nah, ulang-ulang terus. Ada mungkin sudah hafal Quran dan enggak berujuk lama, lupa, enggak baca lama, lupa. Ya, pentingnya mencari teman-teman yang soleh. Almar'u ala dini khalili, falyanzur man yukhalil. Ya, seseorang berada pada agama temannya. Lihatnya dengan siapa dia berteman. Cari teman-teman yang soleh, ya, yang hufat, sibuk dengan ilmu, belajar hadis, ya. Barakallahu fiik. Selanjutnya, wal ulama'una yaqulun innal idrakallah, inna, sesungguhnya pencapaian itu, inna idrakallahu muratibun, ada tingkatannya. Al martabatul ula, tingkat pertama, al ilmu, ilmu itu al ilmu lahu aidan darajat. Ilmu cara makna itu adalah bertingkat-tingkat, ya. Juga ilmu itu, ya, ada tingkatannya. Al yakin, ya, pertama keyakinan, ya, yakin, ya, yatafatu fi syahsil wahid, baik dia lihat dari secara, ya, seseorang lihat, ya, atau secara pribadi lihat, ya, melihat pencapaian tersebut tanpa halangan, maknanya secara bahasa. Fayakin, contohnya Zaid, laisa yakin Umar, tidak sama yakinnya pencapaiannya dengan Umar. Ini contoh, bukan Umar bin Khattab. Orang Arab biasanya Zaid, Umar, ya, nah kasih nama fulan, ya, seperti itu. Contohnya begitu. Kemana ya, sebagaimana itawati fi saksiyah fa idza yazdadu yaqina, yang seseorang yang ketika melihat sesuatu dia tambah yakin, ya. Walidzalika qala azza wa jalla an Ibrahim alaihissalam, sebagaimana juga ketika Allah azza wa jalla mengisahkan Ibrahim alaihissalam, Nabiullah Abu Tauhid, bapaknya tauhid. Siapa yang ngajarin tauhid? Nabi Ibrahim alaihissalam. Millatu Ibrahim, millatu tauhid, ya. Barakallahu. Semoga kita oleh Allah meninggal dalam keadaan muwahhidun, mentauhidkan Allah dalam, ya, dan dijauhkan dari segala bentuk kesyirikan, ya. Selanjutnya ya ikhwah, qala awalam tu'min, apakah engkau tidak beriman, tidak percaya Ibrahim? Qala bala walakinna liyatma'inna qalbi, ya Allah, bukan engkau enggak percaya, bagaimana engkau menghidupkan orang mati? Tapi tampakkan ya Allah, ya, sebagaimana kita kupas dulu dalam kitab Riyadhus Shalihin, ya, panjang, ya. Maka ini bukan enggak percaya ya Allah, tapi biar menguatkan apa? Kolbu, jantungku, hatiku ini benar-benar yakin, melihat benar. Itu qaulal ulama liyazdadu yaqini, untuk menambah keyakinanku ya Allah, ya. Ini khusus kena Nabi Ibrahim, ya. Jangan kita coba-coba, ya Allah, tampakkan diri engkau ya Allah, ya. Nanti di rumah kasoropen, Pak. Kasoropen. Ya, beda dengan, ya, Syekh Abdul Qadir Jailani ketika melihat cahaya, apa, ya, ada kisah banyak, ya. Langsung dilempar sama beliau, ya.
nanti suatu saat kita bahas ya. Kisah-kisah yang sahih, yang ya bagus ya. Kalangan ulama Ahlussunnah ya. Para ya ulama kita ya. Jangan sampai kita ya merasa putus asa kepada Allah. Ya, jangan sampai wala tayasu min rahillah. Jangan kita merasa putus asa. Ya. Dan apa yang terjadi kepada kita, ma'asabah, ya ilaina, ya itu musibah, menghapus dosa, mengangkat derajat. Ya, ujian kepada kita semua. Selanjutnya ya ikhwah, li hadza qala ulama anna al-ilma ala salasin darajat. Ilmu itu ada 3 tingkatan. Al-ula ilmul yaqin. Pertama ilmul yaqin. Ats-tsaniyah, yang kedua ainul yaqin. Ya, ainul yaqin. Ya. Ats-tsalitsah, ya, apa? Haqqul yaqin. Ya. Fa ilmul yaqin, ya, fa ilmul yaqin, ya. Ilmul yaqini ma 'allamahul insan bil khabar. Ilmul yaqin itu yang pertama, maknanya adalah seseorang yang mengetahui sesuatu informasi atau khabar. Ya, fa idza 'alimal insanu syai'a bil akhbari, ya, al mutawattirah, masalan. Ya, seseorang yang mengetahui sesuatu kabar tersebut secara mutawatir, ya, sahih, beritanya benar-benar tepat, tidak hoak, itu ilmu yakin. Dicek lagi beritanya, ya, jangan langsung kita makan satu informasi kabar, dicek ke orangnya, ya, sehingga tidak menimbulkan fitnah. Tanya pakai japri, oh enggak, saya enggak berkata begitu, ya. Jangan sampai kita nanti ada bab di sini, ya. Ilmu, ini ilmu, cara makna bahasa, ya, ilmu yakin, ya, harus, ya, beritanya benar-benar mutawatir. Kalau hadis, ya, ya, dilihat sahih apa enggak, ya. Kalau berita dari kaum muslimin, ya, dicek juga. Ya, barakallahu fiik. Ya. Abil akhbaril ahad al-adul, atau berita dari seseorang sendiri, ya. Ada berita kasih berita banyak orang, ya kan? Tapi pun kita harus cek. Banyak orang kasih tahu berita bulan begini, ya. Atau hadis semuanya dari para jalur rawi-rawi, ya, memberikan dicek lagi. Tapi yang tahu ilmu alul hadis, ya. Kalau nggak tahunya kita ilmu, kita ikut lama alul hadis saja, ya, karena waktunya sudah usia ini, ya. Itu dari muda belajar ilmu hadis, umur 11 tahun terus begitu, ya. Kalau kita ikut aja, ya, ya, lebih baik kita ikut ulama-ulama yang memang kredibel dari ilmu hadisnya. Nanti belajar ilmu mustalah hadis lama lagi, yang di pondok itu, ya. Terus pun tidak menjamin dirinya menguasai ilmu hadis, ya. Karena ulama harus, ya, apa, diakui oleh ulama yang lain tazkiyahnya, ya. Atau dari asatid kita cek lagi nanti kepada ustadz yang lain hadis tersebut, ya, dengan adab-adab yang baik. Barakallahu fiik. Fa innahu yaksilu lahu ilmul yaqin. Dan itu yang dimaksud dengan ilmul yaqin. Jadi beritanya benar, sesuai keadaannya, ya. Tentang kita dapat kabar tentang anar, neraka dari Al-Quran dan Sunnah, ya, kita yakini ilmu yakin, ya. Wa ainul yakin, yang kedua ainul yakin, ma syahidu bil basar, apa yang dia lihat dari mata langsung, ya, ilmu yakin, lihat dari mata, basar kita, dilihat dari basar kita, ya, nggak ada halangan untuk melihatnya. Ada bunga mawar begini, kita lihat, cek bunga mawar bagaimana. Oh, warnanya merah, ya, indah, ya. Baru sampai ilmu yakin, lihat ini kacamata nih, ya, dilihat nih apa mereknya, ya, kita datangi. Nah, ini kita lihat belum dipegang, namanya apa? Ainul yakin, ya, ainul yakin, ya. Nggak usah sebut merek, memang nggak ada mereknya ini. Ya, ilmu yakin, ainul yakin, yang kedua lihat dengan baru lihat saja. Lah itu hakul yakin, ma basyirahu wa wajadahu, dia langsung nyentuh
Butuh. Ya. Dan mendapatinya. Ya, wa yadribu ulama'una masalan li hadha fayaqulun, ulama kita memberikan gambaran ilmu yaqin ka ilmin al-yawm bil jannah. Kita dengar dari Rasulullah melalui hadis para ulama yang disebutnya para ustaz kita, ustaz tentang al-jannah, surga. Kita dengar di Al-Qur'anul Karim, wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar kullama ruziqu minha. Kita dengar. Kita meyakini apa? Ilmu yakin. Ini ilmu yakin. Ya. Nahnu jami'an na'lamu bil jannah ilman yaqinan. Ini baru ilmu yakin. La yatamalu ma'ahu. Yang enggak ada penghalang baginya. Kita dengar yakin itu bahwa Al-Qur'anul Karim. Kita tidak boleh sedikit pun ada asyak. Ya, keraguan. Ya. Tentang Al-Quran dan sunnah hadis. Ya. Wa ainul yakin wal ilmul mu'min bil jannah. Ya. Idza ra'a yaumal qiyamah. Ketika antum sudah dibangkitkan oleh Allah atau ketika selesai yang kita belajar ini kitab ini apa? Usulus Tsalatsa. 3 pondasi utama yang ditanya nanti sebagai fitnah kubur. Kita belajar ini. Dihafalkan saja nggak bisa, Pak. Harus pelajari, imani, ilmu yakin. Nanti ketika sudah bisa ditanya, dijawab dengan benar, ditampakkan pintu surga, antum namanya ainul yakin, melihat. Ya mudah-mudahan kita tergolong gitu. Ya amin. Ketika sampai di Syirat, sampai ke al-jannah, menampakkan kaki kita, amin. Mudah-mudahan Allah menjadikan kita di sana. Itu namanya hakul yakin. Sampai sudah, Pak. Jadi hakul yakin nanti di akhirat. Merasakan surga, al-jannah. Buahnya tidak pernah putus. Semoga Allah menjadikan kita semua mendapatkan nafasnya al-jannah. Allahumma nas'alukal jannatal a'la. Mohon surga yang tinggi. Jangan minta surga yang emperan. Nah, ente ini pede aja. Kamu terlalu pede minta surga yang tinggi. Enggak, memang Nabi perintahnya begitu. Ya, minta surga itu bila kalian minta kepada Allah, mintalah al-jannatul a'la, surga yang tinggi, al-firdaus, yang atapnya arsy Allah. Semoga Allah berikan kita semua al-firdaus. Ya. Tapi bukan hanya mengharap, ya, tapi juga apa? Takut, ya, takut tentang nerakanya. Kita jauhi, kita berdoa, mohon kepada Allah, kita pelajari, kita beramal, ya, mohon kepada Allah ridhonya, ya, terus ilmunya kita pelajari, ya. Wa yarahal mu'minun. Dan orang beriman melihatnya surga tersebut. Yasilu lahum ainul yaqin, dengan mata mereka. Wa ammal haqqul yaqin fa huwa ilmul mu'min bil jannah idza dakhaluha. Sedangkan haqqul yaqin apabila mereka masuk kakinya ke dalam surga. Amin. Semoga kita semua dimasukkan oleh Allah. Amin. Amin. Allahumma nas'alukal jannah wa na'udzubika. Kenapa kok disandingkan wa na'udzubika minan nar? Kata para ulama. Ada yang tahu? Biar tidak mampir ya na'udzubillah ke neraka. Ketika minta surga, minta perlindungan dari neraka, takut mampir. Na'udzubillah. Kita bagaimana? Allahumma tinal jannata bi ghairi hisab. Minta surga tanpa hisab. Semoga Allah mudahkan kita ke sana. Amin. Amin ya Allah. Selanjutnya, ayol ikhwah wa akhwat, barakallahu fikum jami'an, warsadakumullah wa azanakumullah bil iktida'i ila minhajus sunnah fa insyaallah. Selanjutnya, wa kulluhu ilmu kulluhu yaqin. Semua itu, ya, ilmu maknanya tadi. Semua tadi, ya, ilmu yakin, ainul yakin, hakul yakin, itu ilmu.
yang telah Allah berikan kepada kita sekarang kabarnya dari Allah melalui lisan yang mulia Ar-Rasul sallallahu alaihi assalatu wassalam. Itu yang kita cintai Nabi kita sallallahu alaihi wassalam dengan cara ittiba, mengikuti beliau, banyak bersalawat kepada beliau, siang malam bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apalagi malam Jumat dan hari Jumat. Perbanyaklah salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walakinna yazdadu darajatun ba'da darajah. Yang demikian itu akan tapi ilmu itu dari tingkat yang satu ke tingkat yang lain, fa hadha huwal ilmu inda ahli ilm. Itu ada tingkatannya bagi para ulama semua. Jadi melihat orang jangan langsung cara tak sama orang ilmunya. Tak sama, mungkin ini ahli di bidang ini, ahli ini. Tidak semuanya tidak sama. Apalagi tingkatan ibadahnya di sisi Allah tidak sama. Maka kita nggak boleh vonis-vonis orang. Nanti kita jangan mendahului Allah dan Rasulnya. Kamu ahli neraka, jangan, nggak boleh. Neraka warnanya, jangan. Lancang kita mendahului Allah. Belum tentu nanti mungkin dia sebelum meninggalnya dia taubat. Antum tidak tahu. Dan ini pernah dikisahkan oleh Nabi. Di zaman Bani Israel ada yang mengatakan kamu neraka, tapi dia masuk sendiri neraka. Nanti ada bab khusus berkenaan penduduk ahlul jannah dan neraka. Ahlun nar wa ahlul jannah ahlun nar. Sifat-sifat penduduk ahli neraka, sifat-sifat penduduk ahli jannah. Dan sifat-sifat surga kita pelajari. Ini apa? Ilmun yakin. Kabarnya dari Allah dan Rasulnya kita pelajari. Mudah-mudahan nanti bisa melihatnya. Tapi waliyadzubillah melihat neraka, waliyadzubillah. Semoga Allah melindungi kita dari an-nar wa adzabul qabr, fitnah kubur. Selanjutnya martabatus tsaniyah, yang kedua, ilmu tadi ilmu, yaitu adzan, galabat dzan, bahwa idrakus syai' adalah pencapaian sesuatu ma'ihtimalid dhadhi ihtimalid dha'ifa, dengan pencapaian yang lemah, dugaannya lemah, ada dugaan kuat, ada dugaan lemah. Ini dugaan lemah. Maksudnya apa? Masalah law haddatsana siqatan na'rifu bi khabar binal akhbar, kita mungkin mendengar melihat ada berita begini qala waqa'a kada wa kada, telah terjadi begini fa innahu yahsilu lana al idrak lakin yatamilu ayyakuna mukhti'an wa yatamilu ayyakuna kadiban. Kita mungkin itu beritanya bisa saja nggak benar atau dusta, hoak, kadiban, hoak beritanya. Zon hanya prasangka saja. Ini maka tidak layak bagi seorang mukmin hanya prasangka, harus belajar, tahu berita tersebut secara fikih bagaimana. Ini kalau dipakai ilmu fikih nanti ke sana. Gimana? Was-was nanti kalau nggak tahu ilmunya. Waliyadzubillah. Harus belajar terus. Zon ini sangkanya gimana? Jadi ini kemungkinan kecil apa? Tidak benar zon. Galabatul zon. Ada zon, Al-martabatus salisa az-zann. Tadi galabatul zon, sekarang az-zann. Az-zann wa huwa idrakus syai' ma'a ihtimali dhaddihi. Ada tiangnya zo, bukan dot, zo, Az-zann wa huwa idrakus syai' ma'a ihtimali dhaddihi ihtimalan marjuhan. Ini dugaan kuat secara marjuhan, rojeh, dugaan kuat, kemungkinan besar benar, tapi belum dipakai, belum bisa dipakai, baik cara masru'iyah, cara syariat ataupun darah muamalah hubungan dengan manusia. Kalau prasangka walaupun dugaan kuat, kita tetap husnudzon, husnudzon, harus sangka baik.
Baru ya, kalau makar lain nanti ada ini pembahasan khusus. Bedanya makar apa nanti ada, ya. Apa harus baik sangka terus? Nah, ini ada ilmunya juga. Atau buruk sangka gimana? Ya kalau memang ada rampok di sana, ya masa kita baik sangka, ya kan? Ini ada perinciannya. Cara mujmal maupun mufassal. Nanti ada. Ya barakallahu fiik. Ada ihtimal fi dhaddihi bi qati dhan adh-dhaif. Ya bedanya tadi lemah, dugaan lemah, yang ini dugaan kuat. Kemungkinan besar benar yang tadi, kemungkinan kecil besar ya. Kemungkinan kecil salah ya, kadzib. Besar ya, kemungkinan besar salah, ini kemungkinan besar benar ya. Ala rajahain ya, dari keduanya itu ya. Dilihat dari keadaannya, perlu penelitian lagi. Walakin ala yaqwa, tidak kuat. Ala rajihan, dari kedua yang rajih tersebut. Al martabatur rabi'ah, yang keempat, asyak, idrakus syai' ma ihtimalil masyawi, yaitu pencapaian sesuatu baik ya yang dia kama yaqul ulama huwa tasyawil ihtimali ya. Ihtimal lain ini jadi dua, bisa benar bisa salah ya. Ini saya kasih contoh, masalan ja'ana insan, ada seseorang datang wa qala ana shallaita dhuhr, dia salat zuhur, aku salat zuhur, wa asyaku, dan aku ragu anni shallaita salasa rakaatan, apakah salat 3 rakaat atau 4 rakaat. Qulna ayyuhuma tarjih fi nafsi, aku tanya ke diri sendiri, wallahi la astati an arjah syai'a, apakah ya aku tidak mampu untuk merojih sesuatu, aku nggak tahu apakah ini 3 atau 4. Ini namanya apa? Ragu, seimbang antara yang benar dan yang salah. Ini dalam ilmu fikih nanti kisah asyak gimana, kentut apa enggak kentut, ya perlu ilmu ya kan. Kata Nabi kan kalau tidak bau, tidak bunyi, ya nanti ada pembahasan lain ya. Pernah ditanyakan kepada Syekh juga, pernah terjadi, Syekh bagaimana ada bahasa keluar, ya sudah itu benar-benar batal sholat kamu. Jangan tanya lagi kalau kayak gitu, sudah numpuk ya misalnya, ya ada seperti itu. Pernah ditanya oleh Syekh kita, ya barakallahu fiik. Ya. Selanjutnya yul ikhwa, ya, maka ma yaribu wala ila malaya ribu, tinggalkan yang ragu kepada yang tidak ragu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, lanjutnya tinggal sedikit nanti pembahasannya. Kalau kullaha indi sawa, ini sama bagiku dalam pertimbangannya, kata Syekh. Yumkin anni salaita salasa wa yumkin anni salaita arba'a, mungkin aku salat 3 atau 4. Hadza syak, inilah ragu, kentut apa enggak kentut ya. Ada ragu terus, Allahu Akbar, ragu was-was, apa takbir apa enggak, apa terus sampai berkali-kali, karena ada syak, keraguan. Obatnya apa? Ilmu. Ya kadang maaf secara fisik ada gangguan jiwa. Ini kita lihat martabatul khamisah, al-wahm. Yang kelima, wahm ya. Al-wahm ini wa huwa idrakus syai' ya, adalah pencapaian sesuatu mahtimali doddahi rajih, lemah tapi lemah sekali. Jadi kalau di tengah ya, azan, wahm, syak ya tingkatannya. Jadi di tengah wahm ini lemah sekali ya, ragu, setelah itu ragu. Jadi azan, wahm, apa? Syak, kata para ulama, itu gambarannya. Ilmu ini obatnya dari itu semua. Maka pentingnya berilmu, ilmu yakin. Ya, bisa dipakai mau tahu cara buat martabak, ya tahu ilmunya. Ya, dengar dulu, ikut instrukturnya bagaimana. Setelah itu ainul yakin, lihat martabak bagaimana. Ya kan? Hakul yakin dipegang tuh martabak. Ini hakul yakin namanya. Paham? Begitu juga kita belajar agama harus seperti itu. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita ya dalam belajar agama ini, ad-din al-ilmu. Kalau ada kata ilmu di Al-Qur'an was sunnah, itu adalah qala Allah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, itu ilmu syar'i ya. Kalau ada dalam Al-Qur'an ilmu ya. Ya.
Mayuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din, ya. Banyak ya bab-bab yang kita pelajari. Semoga Allah mudahkan kita semua. Nanti kita belajar ini perbandingannya, korinanya bagaimana? Ya, korinanya. Semoga Allah mudahkan kita belajar agama Allah dan melindungi kita dari segala bentuk pemahaman yang batil, radikal, dan hal-hal yang bukan yang Allah dan Rasulnya mengajarkannya. Semoga Allah berikan kepada kita kebaikan-kebaikan, cinta Al-Quran dan Sunnah, dengan akhlak yang baik, tutur yang baik, dan berusaha untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan cara ya ini, belajar berkumpul, ya, bersenyum muka ceria dengan teman-teman antum semua, dengan keluarga kita pulang ke rumah membawa ilmu. Qala Allah, qala Rasulullah salam, ajarkan istri kita, anak kita dibaca. Ikut enggak ikut, yang penting antum menyampaikan. Ya. Terus sahabat, insyaallah jadi pahala antum. Apanya? Ya, jariahnya antum. Ngajarkan Al-Fatihah terus anak kita, itu jadi jariahnya. Kalau kita meninggal, kita dapat pahalanya. Nanti diajarkan kepada anaknya, suaminya. Ya, semoga kita oleh Allah dimudahkan semua, ya, belajar agama ini dan dibukakan di lapangan dada, ya, menerima kebenaran yang datang dari Allah dan Rasulnya, dan semoga Allah matikan kita dalam keadaan Islam. Wassallallahu ala nabiyina al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.